Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, materi pola irama sederhana. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, kita akan belajar tentang panjang pendek pada lagu. Yang kedua, kita belajar kuat dan lemah tekanan pada lagu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan belajar perbedaan dari nada, melodi, dan dinamika. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Nah, bunyi itu dapat dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jika benda dipukul, ditiup, itu akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi juga berbeda-beda. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang biasanya dinyanyikan lebih lama dari bunyi yang pendek. Jadi, bunyi panjang pengertiannya adalah bunyi yang terdengar lebih lama ketika kita mendengarkan sebuah lagu. Sedangkan bunyi pendek adalah bunyi yang terdengar lebih pendek ketika kita mendengarkan sebuah lagu atau menyanyikan sebuah lagu. Nah, contohnya yaitu sebagai berikut. Perhatikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu berikut. Nah, anak-anak pasti sudah hafal semua ya, lagu Ruri Abangku. Nah, lagu Ruri Abangku ini adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, ini harus diingat. Jadi, lagu Ruri Abangku ciptaan dari A.T. Mahmud. Di sini kita akan belajar tanda panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu. Jadi di sini jika tandanya seperti ini dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan jika tandanya seperti ini, nanti dinyanyikan bunyi yang panjang. Nah, sekarang ayo bersama-sama menyanyikan lagu Ruri Abangku. Nah, sudah siap anak-anak? Jadi ingat, jika ada tanda seperti ini, nah di sini ada pada kata ru, abangku, ra, belajar, dengan, bahu, riang, ju, sekolah. Nah, ini ya, ada tanda untuk bunyi panjang. Jadi setiap ada tanda seperti ini dinyanyikan dengan bunyi panjang. Jika ada tanda seperti ini dinyanyikan dengan bunyi pendek. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar. Dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Jadi, ketika kita menyanyi, ada tanda seperti ini, bunyi panjang, nanti dinyanyikan panjang ya. Ru, nah, jadi lebih panjang. Sedangkan ri-nya lebih pendek. Sudah paham anak-anak? Nanti berlatih lagi ya di rumah menyanyikan lagu Ruri Abangku dengan tanda panjang dan pendek. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan dengan lebih kuat, sedangkan tekanan lemah dinyanyikan dengan lebih lemah. Biasanya, ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Maksudnya ketukan pertama itu apa? Jadi ketika kita menyanyi paling awal selalu lebih kuat ya. Nah, jadi
Kuat lemahnya bunyi pada lagu itu disebut dengan birama ya. Jadi kuat lemahnya bunyi pada lagu disebut dengan birama. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan kuat dan lemah tekanan pada lagu yang berjudul Ruri Abangku. Jadi di sini ada keterangan. Kalau ada tanda seperti ini dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, tadi tekanan kuat selalu ada pada ketukan pertama. Jadi ini namanya ketukan pertama. Ini juga ketukan pertama. Ini juga ketukan pertama, dan ini juga ketukan pertama. Jadi harus dinyanyikan dengan kuat. Nah, kita mulai anak-anak ya. 1, 2, 3. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Jadi setiap ketukan pertama dari lagu itu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Nah, anak-anak nanti dilatih lagi di rumah ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu menjelaskan irama, nada, melodi, dan dinamika. Apa itu irama? Irama adalah pola bunyi yang berulang. Apa itu nada? Nada adalah bunyi dengan tinggi tertentu. Kemudian, melodi itu apa? Melodi adalah nada-nada yang dirangkai ya. Jadi nada-nada yang dirangkai itu disebut dengan melodi. Selanjutnya yang terakhir, apa itu dinamika? Dinamika adalah keras lembutnya bunyi pada sebuah lagu. Sudah paham anak-anak? Jika belum paham, anak-anak tonton kembali YouTube dari Ibu ya. Kemudian jika belum paham bisa WhatsApp Bu Guru ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal. Nah, tugas hari ini yaitu ada 5 soal pilihan ganda. Silakan anak-anak kerjakan di buku latihan SBDP jawaban saja. Pilih A, B, atau C. Nah, sekarang anak-anak bisa di-pause dulu soalnya. Kemudian silakan anak-anak jawab. Ada 5 soal. Ini soal yang nomor 1. Pencipta lagu Ruri Abangku adalah, nah dipilih ya A, B, atau C. Yang kedua, bunyi dapat dihasilkan oleh pilih A, B, atau C. Yang ketiga, bunyi yang terdengar lebih lama adalah pilih A, B, atau C. Yang keempat, bunyi dengan tinggi tertentu disebut dengan pilih A, B, atau C. Dan yang terakhir, kuat lemahnya bunyi dalam lagu disebut dengan A, B, atau C. Nah, sekian materi Ibu tentang pola irama sederhana. Nah, hari ini silakan tugas dikirim di Classroom ataupun di WhatsApp Bu Guru. Sampai jumpa.